Alam semesta atau di dalam hidup ini terdiri dari dua komponen ya. Dua komponen ini ialah komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dapat dikatakan sebagai komponen seperti makhluk hidup. Komponen makhluk hidup meliputi dimulai dari laut, dataran rendah, sampai di pegunungan. Terdapat makhluk hidup yang jumlahnya banyak dan sangat beraneka ragam. Karena jumlahnya banyak dan beraneka ragam, maka kita akan mengalami kesulitan dalam mengenali dan mempelajari makhluk hidup. Untuk mempermudah dalam mengenali dan mempelajari makhluk hidup, maka kita perlu cara. Cara untuk mempermudah kita dalam mengenali dan mempelajari makhluk hidup disebut dengan sistem klasifikasi atau yang sering kita sebut penggolongan atau pengelompokan. Kita ketahui bahwa istilah klasifikasi sudah ada dari zaman dahulu sampai saat ini. Istilah klasifikasi tetap digunakan dalam kehidupan kita. Klasifikasi dalam kehidupan ini tentu juga sangat luas, dimulai dari klasifikasi pada manusia, pada hewan, tumbuhan, benda, dan saat ini klasifikasi juga ada dalam dunia perpustakaan. Maka dari itu, dalam hal ini saya akan membahas secara lebih mengkhusus pada klasifikasi tumbuhan. Pembahasan pertama akan diawali dengan sejarah klasifikasi pada tumbuhan itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan perkembangan klasifikasi dari zaman dahulu hingga zaman sekarang dan juga manfaat klasifikasi dalam kehidupan kita. Sejarah perkembangan sistem klasifikasi tumbuhan secara garis besar dan perkembangan sistem klasifikasi dari masa ke masa adalah sebagai berikut. Yang pertama, periode tertua. Sejarah awalnya dimulai dari periode tertua yang dimana terjadi pada masa prasejarah hingga abad keempat sebelum Masehi. Sejak awal kehidupan manusia, sejak bergantung pada bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan. Manusia sejak dahulu telah melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam lingkup taksonomi seperti mengenali dan memilah-milah tumbuhan mana yang berguna baginya dan yang mana yang tidak termasuk pemberian nama, sehingga apa yang ditentukan dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Selanjutnya, periode sistem habitus. Selanjutnya adalah periode sistem habitus yang terjadi kira-kira pada abad keempat sebelum Masehi sampai ke abad 17. Taksonomi tumbuhan sebagai ilmu pengetahuan baru dianggap pada abad keempat sebelum Masehi oleh orang-orang Yunani yang dipelopori oleh Theophrastes pada tahun 370 sampai 285 sebelum Masehi. Periode sistem numerik. Periode ini terjadi pada permulaan abad ke-18 yang ditandai dengan sifat sistem yang murni, artifisial, yang sengaja dibuat sebagai sarana pembantu dalam identifikasi tumbuhan. Tidak seperti pada periode sebelumnya di mana tumbuhan diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan strukturnya. Pada periode ini pengklasifikasian tumbuhan berdasarkan hubungan kekerabatan antara tumbuhan. Dalam periode ini, tokoh yang paling menonjol adalah Carl Linne atau Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1228 Masehi. Kesimpulannya adalah, dengan demikian, klasifikasi pada tumbuhan sudah dilakukan dari zaman dahulu dan hingga sekarang, sehingga klasifikasi tumbuhan dapat dipelajari oleh manusia. Dan sejarah klasifikasi tumbuhan juga memiliki beberapa tahapan sehingga terbentuk klasifikasi seperti sekarang yang kita semua ketahui. Klasifikasi atau pengelompokan sudah diberlakukan dari zaman dahulu dan hingga saat ini dan tetap digunakan sebagai diberlakukan sesuai dengan aturan-aturannya. Terima kasih.